Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di bagian pertama tadi dengan tema meniti jalan kebenaran. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan ada beberapa perkara yang bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk dapat mengikuti kebenaran. Ini penting untuk kita ketahui, karena kita pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang berupaya meniti jalan kebenaran. Yang pertama, dari sebab-sebab yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan adalah dha'fu ma'rifatihi bidzalika, lemahnya pengetahuan tentang kebenaran. Ada banyak orang yang kalau dilihat dari semangatnya maka tidak perlu dipertanyakan lagi. Semangatnya selalu menggebu-gebu untuk bisa berada di atas kebenaran. Tapi sayang, tidak bisa sampai ke sana dikarenakan lemahnya pengetahuan soal kebenaran itu sendiri. Dan lemahnya pengetahuan tentang kebenaran bukan dikarenakan karena kebenaran itu sesuatu yang sulit dicari. Bukan juga karena kebenaran itu sesuatu yang tidak bisa diketahui. Bukan juga karena kebenaran itu sesuatu yang tidak dipelajari. Akan tetapi lemahnya seseorang dalam pengetahuannya terhadap kebenaran adalah karena tidak mau mempelajarinya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dulu beliau mengatakan, fa inna 'alal haqq nurun. Di atas cahaya itu di atas kebenaran itu ada cahaya. Kalau di atas kebenaran ada cahaya, maka sesungguhnya kebenaran itu sesuatu yang mudah untuk diketahui, mudah untuk dicari, bahkan gampang kalau dipelajari. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi penyebab utama seseorang lemah pengetahuannya terhadap kebenaran adalah karena tidak mau mempelajarinya. Tidak ada kesemangatan untuk mempelajari kebenaran dengan baik. Kebenaran bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari. Semua orang bisa mempelajarinya. Nah, karena wahyu baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, gamblang, detail, lengkap, terperinci. Tidak ada hal-hal yang samar di dalamnya. Jadi dengan mudah sesungguhnya seseorang bisa mengetahui kebenaran itu. Namun demikian, mengapa banyak orang tidak bisa sampai kepada kebenaran? Karena sebab lemah pengetahuannya tentang kebenaran itu sendiri. Ini sebab pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karenanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan agama yang mumpuni, pengetahuan-pengetahuan agama yang baik, supaya kita tetap berada di atas kebenaran. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang niat yang ikhlas, niat yang baik dalam menuntut ilmu. Jawaban beliau, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Menuntut ilmu dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah menuntut ilmu dengan tujuan mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan kebodohan yang ada pada diri orang lain.
Agar semua orang itu berada di atas ilmu sehingga ada di atas kebenaran. Nah. Kemudian sebab yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adamul ahliyati. Wa qad takunu ma'rifatuhu bihi tammatan, lakin yakunu masyrutan bi zakatil mahal. Tidak memiliki tempat yang layak untuk bisa menerima kebenaran. Apa tempat yang layak untuk bisa menerima kebenaran? Hati. Tempat yang layak, tempat yang pantas untuk bisa menerima kebenaran adalah hati. Bisa jadi pengetahuan seseorang soal kebenaran mumpuni. Wawasannya soal kebenaran, soal dalil, Quran dan sunnah itu luas. Tetapi tidak juga berada di atas kebenaran. Kenapa? Karena tidak memiliki tempat yang pas di mana kebenaran itu berdiam diri di sana. Apa tempat tadi? Hati yang dimaksud. Kenapa? Karena kebenaran, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu terkait dengan bersihnya tempat untuk didiami olehnya. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita terbuka, maka kebenaran dengan mudah akan bisa masuk dan menghujam di dalamnya. Ini dia. Jadi persoalannya bukan sekedar makrifat terhadap al-haq. Bukan sekedar pengetahuan terhadap al-haq. Ini sesuatu yang penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Apa? Kita mesti menyiapkan tempat untuk bisa menerima al-haq. Dan tempat itu adalah sekali lagi hati. Qalb. Karena kalau iman, kalau kebenaran sudah menghujam kuat di dalam hati, itu akan sulit untuk bisa lepas lagi. Demikian keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ilmu syar'i yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kebenaran yang ada pada mereka betul-betul sudah menghujam kuat di dalam hatinya, di dalam qalbunya, sehingga enggak ada ceritanya dulu para sahabat atau orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kemudian merasa gerah, merasa tidak enak, lalu keluar darinya. Nggak ada ceritanya. Dan itu dibenarkan oleh Raja Heraklus ketika bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara pengikut Muhammad yang ketika masuk Islam ikut Muhammad kemudian tidak cocok lalu keluar lagi? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Kata Raja Heraklus, demikianlah kebenaran, demikianlah iman kalau sudah menghujam di dalam hati. Karena itulah tempatnya. Ketika hati seseorang dalam keadaan kotor, tidak siap untuk menerima kebenaran, maka kebenaran itu sulit untuk bisa sampai padanya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Sehingga dengan mudah menerima apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan yang ada dalam dada-dada mereka itu lebih kuat dibandingkan dengan gunung-gunung yang kokoh nampak di bumi. Namun demikian, kalau kita melihat kehidupan para sahabat sungguh sangat luar biasa. Mereka tidak melulu fokus soal urusan agama, tapi kadang-kadang mereka juga ada waktu rehatnya, waktu santainya. Diceritakan bahwa sebagian mereka biasa bersenda gurau, bercanda dengan sebagian yang lainnya sambil saling melempar bitih, sambil melempar semangka. Karena memang semangka sesuatu yang mudah didapat, murah. Jadi saling lempar semangka, bercanda, perang-perangan. Tapi keimanan mereka menancap kuat di dalam dada-dadanya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yadhakun. Mereka biasa tertawa. Tertawa, yadhak ba'dhum ila ba'dhin, sebagian mereka tertawa dengan sebagian yang lain.
Lakin imanuhum, tetapi keimanan mereka menghujam kuat di dada-dadanya, arsa minal jibal, lebih kuat menancap dibandingkan gunung-gunung yang ada. Subhanallah, ini para sahabat. Kenapa banyak orang yang sulit untuk bisa menerima kebenaran, padahal pengetahuan soal kebenarannya sangat luas? Jawabannya adalah karena tidak memiliki hati, di mana kebenaran itu dapat bercokol di dalamnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala termasuk salah satu syarat. Karena kebenaran itu akan datang, syaratnya ada tempat yang bersih, yang bisa untuk didiaminya. Ya. Ini sebab yang kedua. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang ketiga, qiyamu mani'in wa huwa imma hasadun au kibrun. Sebab yang ketiga adalah ada hal yang menahan kebenaran untuk datang, yaitu bisa jadi hasad yang menjadi penghalangnya, atau kibr, sombong. Banyak orang yang tidak bisa mengikuti kebenaran, padahal kebenaran sudah nampak jelas di hadapannya. Gak ada kesamaran lagi, jelas ada di hadapannya, tapi tidak mau mengikutinya. Karena apa? Hasad atau kibr, sombong. Inilah yang membuat mengapa iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau tunduk pada kebenaran. Ya. Inilah yang membuat iblis tidak beriman. Adanya kibr, adanya hasad. Ini pula yang membuat Abdullah bin Ubay dulu berada di atas kekufuran, kemunafikan. Tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Abu Jahal dulu tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasad dan sombong. Ini pula yang membuat seluruh kaum musyrikin, mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bukan karena mereka tidak tahu soal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang membuat mereka tidak mau menerimanya adalah hasad, dengki, dan kibr, sombong. Hasad dan kibr, karakter iblis, karakter munafikin, karakter Yahudi, karakter orang-orang yang jelek. Ini yang membuat orang sulit untuk bisa menerima dan mengikuti kebenaran. Kalau sudah mengikuti perasaan dengkinya, kalau sudah mengikuti kibernya, ini akan membuat seseorang buta, tidak bisa melihat kebenaran yang jelas ada di depan matanya. Waliyahzubillah. Dan kebencian apapun terhadap sesuatu itu biasanya dilatar belakangi oleh hal ini. Oleh karena hasad dan karena kibr. Ada seseorang benci terhadap sesuatu, benci. Ternyata setelah diperiksa, setelah dicek, yang menjadi penyebabnya adalah hasad dan kibr. Ada seseorang yang memusuhi sesuatu dengan permusuhan yang sangat sengit. Ternyata setelah dicek, setelah diperiksa, penyebabnya adalah hasad dan kibr. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita ketika berbicara soal kebenaran, ketika kita ingin menjadikan kebenaran sebagai satu-satunya hal yang akan kita ikuti, bersihkan diri dari penyakit hasad. Buang sifat kibr di dalam dada. Karena hasad dan kibr tidak mendatangkan apapun kecuali kerugian.
kecuali malapetaka. Sejarah membuktikan banyak orang-orang dahulu yang binasa, celaka, menyimpang karena hasad, karena kibr. Dan contoh yang paling konkretnya adalah iblis laknatullah. Karena kibr, karena hasad, akhirnya binasa, celaka. Nah, bahkan tidak sedikit orang-orang yang dulunya berjalan di atas manhaj salaf, bersama-sama tergabung dalam dakwah salafiyah, ketika mulai nampak kibernya, ketika mulai nampak hasad, maka meninggalkan dakwah yang mubarakah ini, meninggalkan manhaj salaf wal iyadhu billah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sebab yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maniur riyasati wal mulk. Yang bisa menghalangi seseorang untuk dapat mengikuti kebenaran adalah ar-riyasah wal mulk. Kedudukan dan kepemimpinan. Kedudukan dan kepemimpinan. Merasa memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, merasa menjadi pemimpin, akhirnya timbul gengsi, gak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh seseorang. Apalagi kalau yang menyampaikan kebenaran itu dari kalangan bawahan, bukan dari kalangan petinggi, bukan dari kalangan pejabat, orang yang tidak punya titel apapun. Ini ikhwan fillah rahimakumullah bisa menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk bisa mengikuti kebenaran. Ini juga sudah dibuktikan dengan sejarah. Bagaimana kubara Quraisy dulu, pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa di atas angin soal dunia. Ini yang mendorong mereka untuk kemudian menyombongkan diri dan tidak mau menerima apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu minadh du'afa, dari kalangan orang-orang lemah. Bukan kubara, bukan para pembesar, bukan tokoh-tokoh. Nah, sementara kebenaran Islam ini rahmat lil alamin, rahmat bagi semesta alam, tidak pandang bulu. Siapapun, dari manapun, bagaimanapun keadaannya, kalau berpegang teguh di atas kebenaran maka akan selamat. Dan sebaliknya, siapapun, bagaimanapun keadaannya, dari manapun asalnya, kalau tidak berpegang teguh, tidak mau menerima kebenaran, maka pasti akan celaka. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada rakyat biasa, tidak ada pemimpin, ya. Gak ada istilah yang punya jabatan, semuanya sama. Islam mengajarkan kepada kita dan memberikan arahan kepada kita bahwa yang paling utama adalah ketakwaan yang kita tampakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketundukannya sangat nampak terhadap kebenaran. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau berbicara soal kebenaran, maka buang gengsi. Gak ada istilah jaga image. Buang gengsi, gak ada istilah jaga image. Kalau itu terus-terusan kita bawa, sementara kita ingin mengejar kebenaran, maka kita tidak akan pernah bisa sampai. Kita nggak akan pernah bisa sampai. Dulu ada sekelompok orang-orang kaya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat tidak ingin sekali mengadakan majlis dengan Nabi. Kemudian ada orang-orang miskin di sana. Mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu yang khusus, orang kaya, orang miskin, orang miskin.
Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipenuhi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini sesuatu yang tidak baik. Kebenaran berlaku bagi semua orang dan semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan apa? Kebenaran. Oleh karenanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abasa wa tawalla. Ditegur oleh Allah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kelebihan dalam harta, menjadi pemimpin, menjadi pejabat katakanlah, semua itu jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan kebenaran. Nah, ini yang dialami oleh Fir'aun dulu. Bagaimana kibernya, bagaimana sombongnya karena merasa menjadi satu-satunya raja yang berkuasa. Sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, akhirnya celaka. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sebab yang kelima, mani'us syahwati wal mal, adalah syahwat dan harta benda. Syahwat dan harta benda bisa menjadi penyebab utama seseorang sulit untuk bisa mengikuti kebenaran. Orang kalau sudah cinta terhadap harta benda, maka fokus utamanya adalah harta benda, bukan hal yang lainnya. Khawatir kalau kehilangan harta benda. Ini yang menimpa ahli kitab dulu. Ahli kitab dulu, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu penyebabnya adalah soal ini, takut kehilangan harta benda. Selain itu juga karena ada syahwat dalam dirinya, hawa nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan penyelisihan. Waliyadzubillah. Dan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang diberi kecintaan, gandrung kepada hal-hal yang berbau syahwat. Syahwatun nafs, syahwat jiwa. Keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu. Entah itu syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta benda, atau syahwat-syahwat terhadap hal-hal yang lainnya. Ada seseorang dulu dikenal dengan nama Imran bin Hittan. Kurang apa keilmuannya? Da'i ila sunnah, dikenal sebagai seorang tokoh da'i, mengajak umat kepada sunnah, berpegang teguh dengan manhaj sunnah, manhaj salaf. Tetapi dalam perjalanannya, ia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti kebenaran dalam hidupnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Syahwat. Syahwat kepada nisa, kecintaannya kepada seorang wanita yang notabene seorang khawarij. Wanita yang berpemikiran khawarij. Karena sudah kadung cinta, akhirnya menyepelekan persoalan din, persoalan agama, persoalan kebenaran. Padahal kebenaran itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Kebenaran itu sesuatu yang harus kita jaga, yang paling penting dalam hidup kita dibandingkan dengan hal-hal lainnya.
Ketika seseorang mulai menyepelekan, maka ini bisa jadi membuatnya jauh dari kebenaran malah. Padahal dalam keadaan sebelumnya tahu tentang kebenaran. Imran bin Hittan meremehkan urusan ini. Ia menganggap nanti bisa wanita itu didakwahi setelah dinikahinya. Ya. Alhasil apa yang terjadi? Justru dia yang terbawa. Padahal kurang apa ilmunya? Akhirnya kondisinya terbalik 90 derajat. Yang tadinya da'i ila sunnah, mengajak umat kepada sunnah, malah jadi da'i ilal bid'ah. Waliyadzubillah. Orang yang begitu aktif menyerukan pemikiran-pemikiran Khawarij. Karena apa? Syahwat. Soal harta pun sama. Banyak orang-orang yang dikenal istiqamah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas manhaj salaf, tetapi hasil akhirnya malah jauh dari sunnah, menyelisihi manhaj salaf. Karena apa? Karena fitnah mal. Karena fitnah harta. Waliyadzubillah. Jadi ini hal yang harus kita waspadai. Syahwat dan harta bisa menjadi penghalang kita untuk bisa mengikuti kebenaran. Ada banyak orang khawatir kehilangan harta, khawatir kehilangan anak, khawatir kehilangan istri, khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir ini, khawatir itu. Hingga akhirnya memandang sebelah mata kebenaran. Bahkan konyolnya ada yang mengatakan yang penting sekarang kaya dulu. Nanti kalau sudah kaya balik lagi. Ya. Ada yang seperti itu. Yang penting saya sekarang nikahi dulu wanita itu. Wanita kaya raya, oh cantik jelita. Nanti kalau sudah ngaji saya balik lagi. Kalau sudah nikah saya balik lagi lah. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini konyol. Kebenaran tidak boleh diukur dengan hal-hal yang sepele seperti tadi. Ya. Kalau kita sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenali kebenaran, maka pegang kuat-kuat. Ya. Jangan sampai kalah dengan hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi. Karena segala hal yang bersifat duniawi itu hanya sementara saja. Tidak akan bisa menyelamatkan kita sampai di kehidupan akhirat. Tapi kalau urusan kalau urusan akhirat, selain kita selamat di dunia, di akhirat pun kita memiliki bekal untuk bisa selamat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus jadikan prioritas utama dalam hidup kita akhirat, bukan dunia. Dunia cukup kita lewati. Jangan dijadikan sebagai tumpuan. Kalau fokus kita urusan akhirat, otomatis dunia bisa kita lewati. Tapi kalau sebaliknya, fokus utama kita dunia, maka akhirat akan kita lupakan. Waliyadzubillah. Nah. Selanjutnya sebab yang ke-6, kata beliau rahimahullahu ta'ala, mahabbatul ahli wal aqaribi wal ashirah. Cinta kepada keluarga, kerabat, dan anak-anak. Karena kecintaan yang berlebih terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap kerabat, akhirnya membuat seseorang tidak bisa mengikuti kebenaran. Karena ada kalanya ketika seseorang hendak mengikuti kebenaran, ternyata harus berseberangan dengan keluarganya. Ketika seseorang hendak mengikuti kebenaran, harus berseberangan dengan anak-anaknya. Ketika seseorang hendak mengikuti kebenaran, harus berseberangan dengan kerabat keluarga. Ini bukan sesuatu yang tidak berat. Ini berat. Ini berat. Naluri manusia, ya,
Semua senang kepada keluarga, cinta kepada anak-anak, cinta kepada keluarga. Tapi ada hal yang harus lebih kita cintai dan lebih kita ikuti. Al-haq, kebenaran. Kita harus coba melihat bagaimana sejarah para sahabat, para salaf dahulu. Perjuangannya untuk bisa menggapai kebenaran itu sangat luar biasa. Ada yang sampai harus berpisah dengan ibunya. Ada yang diusir oleh keluarganya. Ada yang harus sampai berhadapan dengan ayahnya sendiri. Bahkan sampai ayahnya terbunuh di tangannya sendiri. Sampai seperti itu. Perjuangan mereka dalam menggapai apa? Al-haq. Sering saya ingatkan bahwa segala sesuatu itu pasti mengandung sebuah resiko. Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, pasti ada resikonya. Kalau kita mau mengikuti kebenaran, ada resiko di sana yang berat yang harus kita hadapi. Wa ja'alna likulli nabiyyin adu. Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap nabi kami jadikan ada musuhnya. Konsekuensinya setiap orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti punya musuh. Sebelum berbicara soal musuh yang jauh, maka seseorang harus memikirkan musuh yang terdekat. Keluarga, anak istri, kerabat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah. Bahkan musuh. Jadi ada banyak orang tidak kuat berpisah dengan keluarga. Tidak kuat berpisah dengan istri, tidak kuat berpisah dengan anak-anak hingga akhirnya tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal kebenaran sudah ada di depan matanya. Dalam keadaan dia tahu ini hak. Tetapi tidak kuasa untuk mengikutinya. Karena apa? Kecintaan yang terlalu besar terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan, ya kan? Kul in kana aba'ukum aw abna'ukum dan seterusnya. Katakanlah kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, harta benda kalian, perdagangan-perdagangan kalian lebih kalian cintai daripada Allah, maka tunggu kata Allah Subhanahu wa taala. Tunggu perhitungan Allah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga, anak-anak membuat kita lebih mendahulukan keluarga dan anak-anak daripada kebenaran. Apa yang kita alami ketika harus berhadapan dengan istri sendiri, anak-anak, keluarga, itu tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan apa yang telah dihadapi oleh para sahabat, oleh para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Tapi apapun itu kita harus kuat. Kalau kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, karena kebenaran adalah segala-galanya bagi kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sebab yang ketujuh, mahabbatud dar wal watan. Mahabbatud dar wal watan. Cinta kepada negeri dan tanah air. Kadang-kadang
kecintaan seseorang kepada negerinya sendiri, kepada tanah airnya sendiri, itu melebihi kecintaannya kepada Allah. Sehingga ketika diseru untuk melakukan hijrah, itu berat. Karena sudah kadung jatuh cinta kepada negerinya, kepada tanah airnya. Bahkan negeri dan tanah airnya dianggap sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Hingga akhirnya ketika menjalankan perintah agama pun disesuaikan dengan kebiasaan di negeri dan tanah airnya. Ya. Maka tidak heran kalau kemudian sekarang ini ada istilah Islam Nusantara. Ya. Hal-hal yang seperti itu sesungguhnya menjadi sebab seseorang untuk tidak bisa mengikuti kebenaran. Ya. Karena seolah-olah kebenaran itu sesuatu yang dibatasi oleh negara, oleh sebuah tanah air. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, enggak terbatas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ajaran Nabi Muhammad SAW berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Tidak terbatas. Hanya di satu negara, tidak di negara lainnya. Enggak terbatas hanya di Arab. Tidak terbatas hanya di Mekah, hanya di Madinah, sementara yang lainnya tidak. Nah. Ya. Jadi salah satu sebab yang bisa membuat seseorang sulit untuk mengikuti kebenaran bisa jadi karena kecintaan yang terlalu kuat terhadap negara dan tanah air. Gak bisa mengamalkan kebenaran yang sudah diketahuinya. Karena apa? Karena terkendala oleh negara dan tanah airnya. Waliyadzubillah. Selanjutnya sebab yang ke-8 adalah takhayyal anna fil Islam wa mutaba'atir Rasul izra'an wa ta'nan minhu ala abaihi wa ajdadihi. Seseorang memiliki pemikiran bahwa Islam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk celaan terhadap para leluhur. Jadi kalau harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mencela leluhur, nenek moyang. Kalau harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan ada banyak hal yang bertolak belakang dengan para leluhur, nenek moyang. Ini menjadi sebab yang ke-8. Dan ini fakta ya, nyata sekali. Banyak di zaman kita sekarang ini, ketika ada seseorang kita sodorkan tentang kebenaran, tentang Al-Quran, tentang hadis, menyangkut satu masalah, tidak mau. Banyak orang yang tidak mau menerimanya dengan alasan leluhur tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nenek moyang tidak pernah memberikan bimbingan seperti ini. Waliyadzubillah. Ya. Ini hal yang harus kita waspadai. Leluhur kita, nenek moyang kita adalah manusia biasa. Nggak ada hal yang istimewa pada mereka. Sekalipun mereka soleh, yang harus kita lakukan adalah mengikuti kesolehannya. Nah, kalau memang betul-betul soleh. Adapun apa yang telah diajarkannya, apa yang telah disampaikannya, apa yang telah dicontohkannya, maka semuanya harus diukur dengan Quran dan Sunnah. Kalau mencocoki keduanya diterima, kalau tidak ya tidak. Ya. Ini yang banyak menghambat orang untuk mau mengikuti kebenaran. Alasannya para leluhur dulu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian ditambahkan lagi, gak mungkin para leluhur kita, nenek moyang kita mengajarkan sesuatu yang menyesatkan untuk kita.
Padahal itu ya, pemikiran yang keliru, ya. Pemikiran yang tidak tepat seperti itu. Nah. Alasan dulu orang-orang musyrikin tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga karena ajdad, karena para leluhur, karena nenek moyang. Bahkan Abu Thalib sendiri yang menjadi paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Nabi sangat bersemangat agar sebelum meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Karena ada orang-orang yang mempengaruhinya di sampingnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci kepada ajaran leluhur kita Abdul Muttalib? Lihat. Hingga akhirnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak selamat. Akibat apa? Akibat ini, pengaruh leluhur, nenek moyang. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebab ini memang betul-betul terjadi sekarang di mana-mana masyarakat muslimin. Selalu argumennya ketika diajak kepada kebenaran, ketika diajak untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, oh, leluhur kami, nenek moyang kami, para pendahulu kami tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini sesuatu yang baru, kami belum bisa menerima. La ilaha illallah. Padahal sudah sangat jelas ayatnya, jelas hadisnya. Tapi itu tadi. Jadi sangat wajar kalau Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa salah satu sebab dari sebab-sebab yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa mengikuti kebenaran adalah karena menganggap mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah itu berarti celaan terhadap para leluhur dan nenek moyang. Waliyadzubillah. Selanjutnya sebab yang ke-9 adalah mutaba'atu man yu'adihi minan nas lirrasul. Mengikuti kebencian orang-orang yang benci. Mengikuti kebencian orang-orang yang benci kepada yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibahasakan secara bebas, sebab yang ke-9 ini adalah terlalu mengikuti keridhaan manusia dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat. Melihat dulu kondisi sekitar, apakah orang-orang yang ada di sekitar menampakkan kerelaan atau kebenciannya. Kalau benci, ya tidak jadi. Ini dia. Dan memang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman hampir mayoritas orang tidak lagi mengenal sunnah Nabi, sesuatu yang berat. Pasti akan mendapatkan tantangan. Disinilah ujiannya. Apakah kita akan cenderung lebih mendahulukan ridha Allah, ataukah kita justru lebih cenderung memilih ridha manusia? Kalau lebih cenderung memilih ridha manusia dalam keadaan Allah murka, celaka kita. Ya. Tapi kalau kita lebih cenderung mendahulukan ridha Allah sekalipun manusia murka, maka kita akan selamat. Ya. Karena nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keridhaan kepada segenap manusia. Jadi persoalannya ketika kita ingin mengikuti kebenaran, jangan lihat apakah manusia suka atau tidak. Jangan lihat apakah banyak yang mendukung atau tidak. Ya. Gak perlu melirik, memperhatikan semua itu.
Berjalanlah lurus. Ada kebenaran, ambil, amalkan, kokoh di atasnya. Tidak perlu melihat apakah orang suka atau tidak. Karena dalam segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan, kita ucapkan, manusia itu hanya dua terbagi golongannya. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kan begitu. Apapun yang kita lakukan, dalam hal apapun, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa. Dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis yang kita geluti misalnya, orang itu pandangannya hanya ada dua kepada kita. Bisa jadi pro, bisa jadi kontra. Bisa jadi mendukung, bisa jadi melecehkan, merendahkan. Bisa jadi setuju, bisa jadi tidak. Bisa jadi like, bisa jadi dislike. Suka dan tidak suka. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan din. Apalagi soal berpegang teguh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu ada yang suka, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang bahkan memerangi, mencemooh, mencela. Ini sebuah kenyataan yang mesti kita terima. Nah, di zaman dulu pun seperti ini berlaku. Ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, biasa. Oleh karenanya, jangan gentar dengan semua itu. Ada seseorang yang tidak bisa mengikuti kebenaran karena sebab tadi terlalu melihat lingkungan sekitar. Ya, berat. Kayaknya orang-orang nggak suka ini. Mengikuti kebencian orang-orang yang benci. Bukannya kokoh, bukannya tetap tegak, ya, berdiri. Oleh karenanya berpegang teguh kepada kebenaran juga membutuhkan mental. Membutuhkan mental baja. Nah, jangan takut, jangan terpengaruh dengan hal apapun. Dan kita harus sudah siap. Sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus sudah siap dengan segala resiko yang ada. Karena setiap keputusan pasti akan menimbulkan sebuah risiko, mendatangkan sebuah risiko dalam segala hal. Nah, kalau mau tidak ada risiko, jangan hidup. Ya, jangan hidup. Hidup itu penuh dengan risiko. Karakter dunia itu betul-betul penuh dengan kesulitan. Bahkan manusia diciptakan dalam keadaan kabad. Di surat Al-Balad, iya kan? Dalam keadaan kabad. Kabad itu artinya kesulitan, penuh dengan kesulitan. Akan banyak menghadapi hal-hal yang sulit. Penuh dengan resiko. Itulah karakter kehidupan dunia. Nah, jadi harus siap segala sesuatu agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ke-10, ini sebab yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu kebiasaan setempat, adat setempat. Ini bisa menghalangi seseorang untuk bisa mengikuti kebenaran. Karena adat setempat, karena kebiasaan. Berat kalau harus meninggalkan adat, meninggalkan kebiasaan. Apalagi kalau adat dan kebiasaan itu sudah mendarah daging. Sudah turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Sudah turun temurun. Bahwa kebiasaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika datang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bertolak belakang, berat untuk bisa menerima petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang adat dan kebiasaan ini menghalangi seseorang
untuk dapat mengikuti kebenaran. Sebab berat kalau harus melawan arus, berat kalau harus menerjang karang. Kalau kebiasaan yang sudah turun-temurun ratusan tahun, itu berarti sudah mengakar, mendarah daging, ibarat batu karang di lautan. Sulit orang untuk bisa keluar darinya. Sehingga ketika kebenaran datang, berat untuk bisa meninggalkan adat, meninggalkan kebiasaan itu. Dan pada dasarnya ajaran Islam itu tidak bertolak belakang dengan kebiasaan. Pada dasarnya ajaran Islam itu tidak menghapuskan semua kebiasaan yang terjadi di satu tempat, yang ada di satu tempat, tidak. Tapi ajaran Islam itu datang mengatur, membimbing, mengarahkan, memperindah kebiasaan suatu tempat, mempercantik. Ada hal-hal yang dulu biasa dilakukan di zaman jahiliyah, ketika Islam datang masih tetap dilakukan. Karena tidak bertolak belakang dengan aturan syariat. Ada juga yang tidak demikian. Jadi salah kalau seandainya dipahami bahwa ajaran Islam itu betul-betul merusak adat dan kebiasaan manusia. Ini salah, keliru. Tidak benar. Yang harus diyakini adalah bahwa Islam itu datang dalam rangka memperindah, memoles adat dan kebiasaan setempat menjadi adat dan kebiasaan yang baik yang mendatangkan berkah. Ini Islam. Karena karakter daripada ajaran Islam itu sendiri mudah dan penuh dengan toleransi. Ini karakter daripada ajaran Islam. Gak ada yang membuat sulit, tidak ada yang mengekang, gak ada yang menekan para pemeluknya. Justru para pemeluknya, dalam hal ini kaum muslimin, merasa merdeka dengan Islam. Ya. Merasa merdeka dengan Islam. Tentram di atas Islam. Sangat menikmati ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, jangan sampai adat atau kebiasaan yang sudah mengakar menjadi satu penghalang yang bisa menghalangi kita untuk dapat mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, disinggung juga di kitab Al-Fawaid, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kalimat yang sangat penting sekali bagi kita terkait dengan kebenaran. Beliau mengatakan, kullu man a'rada an syai'in minal haqqi wa jahadahu waqa'a fi batilin muqabil lima a'rada anhu minal haqq wa jahadahu wala bud hatta fil a'mal. Setiap orang yang berpaling dari kebenaran dan menentangnya sudah bisa dipastikan jatuh ke dalam kebatilan yang bertolak belakang dengan kebenaran yang ditentangnya. Nah, ini kalimat yang sangat agung sekali. Kalimat yang kemudian banyak dinukil oleh para ulama.
Kita sering mendengar para ulama mengatakan kalau kita tidak menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang baik, maka kita pasti akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang buruk. Ada lagi yang mengatakan kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran, maka kita pasti akan berpegang teguh kepada kebatilan. Kurang lebih kalimat-kalimat seperti itu semakna dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Setiap orang yang berpaling dari kebenaran dan menentangnya, maka sudah bisa dipastikan jatuh dalam kebatilan yang bertolak belakang dengan kebenaran yang ditentangnya. Kemudian beliau memberikan contoh, faman ragiba 'anil 'amal liwajhillahi wahdah ibtalahu Allah bil 'amal liwujuhil khalqi. Barang siapa yang tidak mau beramal dalam rangka mendapatkan wajah Allah, maka ia akan beramal untuk mendapatkan wajah-wajah manusia. Selalu begitu. Kalau kita dalam amal kita tidak memiliki niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, maka pastinya yang ada dalam diri kita adalah niat keinginan untuk mendapatkan ridha manusia. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran ketika kita tidak mau mengambil kebenaran. Nah, bahkan beliau rahimahullahu ta'ala juga memberikan contoh lain. Barang siapa yang melakukan amalan untuk selain Allah, maka barang siapa yang melakukan amalan bukan untuk Allah, beribadah bukan kepada Allah, bukan untuk Allah, maka ia akan beribadah untuk selain Allah. Nah, bahasa mudahnya, barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka ia akan menyekutukan Allah dalam ibadah. Selalu seperti itu. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkana al-intifa' bihi wa lam yantafi' ubtuliya bishtighali bima yadhurruhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya dan mungkin akan mendatangkan manfaat baginya, maka ia akan menyibukkan diri dalam sesuatu yang justru membahayakannya, memudaratkannya. Kalau orang sudah tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang akan mendatangkan kemanfaatan, maka sudah bisa dipastikan ia akan sibuk dalam hal-hal yang justru membahayakannya, memudaratkannya. Ya.
Kemudian ada juga nukilan disampaikan oleh Imam Qatadah beliau mengatakan man tarakal haqq maraja ilaihi amrahu wa albasa alaihi dinahu. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka akan menjadi kacau urusannya dan akan membuat samar agamanya. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka akan menjadi kacau urusannya dan menjadi samar agamanya. Hal senada disampaikan juga oleh Imam Al-Hasan Basri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma taraka qaumun al-haqqa illa marja amrahu. Tidaklah suatu kaum itu meninggalkan kebenaran, melainkan urusan mereka menjadi kacau. Ya. Ini akibat dari meninggalkan kebenaran. Maka yukhani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan coba-coba meninggalkan kebenaran. Dan jangan bermain-main di dalam kebenaran. Iyyaka wa talawun fiddin. Hati-hati kamu jangan sampai talawun dalam urusan agama. Itu artinya jangan sampai kamu main-main dalam kebenaran. Fa inna dinallah wahid, karena sesungguhnya agama Allah itu satu, kebenaran itu satu. Ya. Kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran, maka pilihannya hanya satu. Kita akan berpegang teguh dengan kebatilan, dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu memprioritaskan kebenaran. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kita harus menjadikan al-haq fauqa a'yunina wa ru'usina. Kita harus menjadikan kebenaran ini benar-benar ada di atas kepala-kepala kita. Ya. Nah, kita harus menjadikannya sebagai sesuatu yang paling berharga di atas segala-galanya yang kita punyai dari urusan dunia ini. Maka di awal tadi sudah kita katakan, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk diikuti, karena kebenaran tidak akan mencelakakan. Jangan mengikuti alan dan fulan, ikutilah apa? Kebenaran. Ketika kita mengikuti kebenaran, maka kita akan bersama dengan ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kekeliruan dan kekurangan, maka itu semata-mata kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Mohon untuk dimaafkan. Ada pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana hukum atau apa ini? Orang yang sudah berilmu namun sering meninggalkan sholat jamaah, terutama sholat subuh dan asar, dengan alasan sering ketiduran karena capek kerja sampai malam. Nah, intinya ini tentunya sesuatu yang kurang baik atau tidak tepat, ya. Karena walau bagaimanapun hak Allah harus lebih kita prioritaskan. Apalagi kita tahu bahwa sholat jamaah hukumnya wajib. Dan orang yang sudah berilmu tentunya ada konsekuensi baginya mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya.
Karena ilmu itu hatafwa bil amal, selalu menarik, mengajak untuk diamalkan. Wa illa irtahala. Kalau tidak, maka ilmu itu akan hilang. Sebagai seorang yang berilmu tentunya harus lebih perhatian dalam hal ini. Nah, kalau memang pekerjaan menuntut sampai malam, maka harus tetap diupayakan untuk bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Nah, secapek apapun aktivitas kita, jangan sampai mengabaikan kewajiban utama. Nah, bagaimanakah jalan kebenaran dalam berbakti kepada kedua orang tua yang posisinya jauh dari kita, sedangkan kita di rantau, sudah berkeluarga dan hidup dengan pas-pasan? Doakan mereka, kemudian juga tetap harus menyempatkan untuk menghubungi mereka, sekalipun hanya dengan surat, SMS misalnya, atau telepon, WA dan hal lainnya yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah jangan sampai putus hubungan. Nah, yang terpenting adalah jangan sampai putus hubungan. Jika kita ada rezeki, bisa kita kirimkan sedikit untuk orang tua. Nah, dan kita menjadi anak yang soleh juga sesuatu yang berharga bagi mereka. Karena itu, sekalipun kita posisinya jauh dari orang tua, kita dirantau, maka tampakkan kesolehan kita, jadilah anak yang soleh, dan itu akan sangat bermanfaat sekali bagi kedua orang tua kita. Nah, apakah diwajibkan bagi seorang makmum salat berjamaah pada rakaat pertama dan kedua untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat-suratan dari Al-Quran? Nah, surat Al-Fatihah tentunya wajib dibaca, wajib dibaca bagi makmum sekalipun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ada juga riwayat, la taqra'u illa Fatihatal Kitab. Jangan kalian baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Fatihah. Nah, bila kita mencintai seorang akhwat, namun tidak bisa memiliki, apakah boleh mencita-citakan untuk menjadi istri di surga? Antum jangan mencintai seorang akhwat kecuali kalau akhwat itu istri antum. Itu. Kalau akhwat itu istri antum, kemudian antum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kalau nanti sama-sama masuk ke jannah, jadikan dia tetap sebagai istriku di jannah. Ini hal yang dibolehkan. Meskipun pada kenyataannya nanti kita belum tentu bersama dengan istri kita di surga, sekalipun istri kita di surga. Tapi kalau kita meminta kepada Allah agar istri kita yang ada di dunia ini akan menjadi istri kita juga nanti di surga, kalau kita sama-sama masuk surga, ini sesuatu yang dibolehkan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Namun yang pasti, bagaimanapun itu, kita kalau masuk surga sudah siap akan didampingi oleh 2 orang bidadari, hurun in. 2 orang bidadari bagi setiap kita. Belum lagi nanti ada tambahannya. Mungkin istri kita bisa
ikut di situ. Yang jelas jaminannya satu di antara kita kalau masuk surga, setiap masing-masing kita sudah disiapkan pendamping 2 bidadari di sana. Hurun in. Yang kecantikannya luar biasa, tidak bisa kita gambarkan karena memang tidak pernah ada di dunia. Ya. Cantik apapun wanita di dunia tetap saja lemah, tetap saja buang kotoran, ya, dan menimbulkan kotoran. Nah, kalau hurun in bidadari di surga enggak ada, tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang ingus, ya, kemudian juga keringatnya minyak kasturi. Kotoran-kotorannya itu hanya akan keluar sebagai atau lewat sendawa saja. Nah, jadi bersih sih sudah. Sulit untuk bisa digambarkan. Karena memang nggak pernah ada di dunia. Jadi sekalipun antum tidak bisa mendapatkan seseorang yang antum sayangi, sudah selesailah urusan, jangan terus-terus yang paling penting antum melakukan sesuatu bagaimana nanti antum bisa masuk ke jannah. Ini. Ya. Ini malah hal yang buang-buang waktu saja, ya, sia-sia. Apalagi kalau zaman sekarang ada orang mengatakan cinta tak harus memiliki, omong kosong gitu. Ya, justru cinta itu harus dimiliki. Kalau sunnah adalah cinta, kita harus memiliki sunnah, ya kan? Ya kok cinta tak harus memiliki? Nah. Apa hukum menyemir uban dengan warna selain hitam? Nah, Nabi SAW memberikan arahan untuk janibu as-sawad. Ketika kita mau mengenakan khidab, semir, ya, untuk jauhi warna hitam, sawad. Berarti boleh warna-warna yang lainnya selain hitam. Dan ini memberi faidah kepada kita bahwa kita baru boleh pakai semir itu kalau rambut kita memutih. Kalau rambut kita memutih, janggut kita memutih. Kalau masih hitam, jangan disemir. Janggut masih hitam, rambut masih hitam kok pakai semir. Warna hitam itu warna yang paling baik, ya. Warna yang paling baik. Kalau warna hitam itu kan sering orang mengatakan eksotik, ya. Nah, warna yang paling baik itu warna hitam. Soal rambut, bukan soal yang lain, soal rambut. Ya, kita nggak bicara secara umum, tapi soal rambut. Ya, karena kalau pakaian yang paling dicintai oleh Rasul pakaian warna putih, ya kan. Tapi kalau soal rambut, warna rambut yang paling baik itu warna hitam. Jadi kalau rambut masih hitam jangan disemir. Perintah disemir itu nanti kalau rambutnya sudah mulai beruban. Ya, makanya Nabi SAW memberikan arahan agar hindari warna hitam. Itu kenapa? Karena rambut sudah mulai memutih. Ya. Nah, hindari warna hitam. Ketika rambut sudah mulai memutih, pakai warna yang lain boleh. Ya. Warna merah misalnya. Nah. Warna-warna yang ya normal lah, tidak terlalu neko-neko. Ya. Betul-betul ingin mengamalkan sunnah, bukan warna-warni di sini. Merah, kuning, hijau. Nah, itu di langit yang biru kalau itu. La ilaha illallah. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad dan sombong? Nah, Nabi SAW ketika ditanya tentang sombong, ya, beliau mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak
kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Untuk menghilangkan penyakit ini, penyakit kibr ini, ya, maka kita harus banyak belajar, menuntut ilmu syar'i, ya, mengetahui tentang bahayanya tindakan menolak kebenaran, ya, tindakan mendustakan kebenaran. Bagaimana ancaman-ancaman Allah, hukuman-hukuman yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang seperti itu keadaannya. Karena belajar dari sejarah itu sesuatu yang penting. Belajar dari sebuah sejarah itu hal yang penting. Tidak hanya sejarah orang-orang yang baik, tapi juga sejarah orang-orang yang binasa dalam hidupnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil ibrah. Oh, seperti inilah kesudahan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dengan demikian untuk apa kita sombong? Apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita semua manusia ini fakir. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir. Yang kayanya pun tetap fakir. Kenapa disebut fakir? Karena semua kita butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, hasad juga demikian. Ya. Hasad juga demikian. Hasad itu kan keinginan agar nikmat yang ada dalam diri orang lain hilang dan berpindah pada dirinya. Cobalah berpikir, ya, bahwa yang membagi nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kuasa dalam hal ini. Nah, kita tidak punya kuasa dalam hal ini. Pelajari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam, seperti tawadhu, ya, qanaah, nah, dan akhlak-akhlak lainnya. Karena pada dasarnya semua akhlak yang diajarkan oleh Islam itu untuk membentuk kepribadian kita. Membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang baik, ya, menjadi manusia seutuhnya. Oleh karenanya salah satu dari tujuan dakwah Nabi SAW adalah dalam rangka memperbaiki akhlak perilaku manusia. Belajarlah akhlak Islam. Nah, ini hal yang tidak boleh diabaikan. Apakah boleh setiap hujan imam menjamak sholat, dan apakah makmum wajib untuk mengikutinya? Nah, menjamak sholat ketika hujan, meskipun ada khilaf sesungguhnya di dalamnya, kalau memang itu memberi masyaqqah, ya, menimbulkan kesulitan bagi jamaah, nah, maka boleh saja, ya, boleh saja. Dilihat dari tingkat kesulitannya. Nah, karena yang ada uzur jelas ketika hujan lebat, hujan besar itu adalah kita tidak sholat di masjid. Itu yang ada uzur jelas. Nah, adapun soal menjamak ketika hujan, ada khilaf di kalangan para ulama. Sesekali boleh, ya, atau 2 kali 3 kali boleh. Nah, yang penting lihat tingkat masyaqqahnya, tingkat kesulitannya. Nah. Mohon diberikan saran atau nasihat bagi para ummahat, terutama yang apabila naik sepeda motor suka ngebut dan mendahului ummahat yang lain.
Ya sesama ummahat jangan mendahului lah, intinya gitu ya. Dan kalau bisa diupayakan ummahat jangan nyetir sendiri, khawatir ada hal-hal yang terjadi ya, di luar dugaan. Kalau bisa dengan suaminya ya dengan suaminya. Kecuali mungkin jarak-jarak dekat saja ya, yang sekira aman dari fitnah dan tidak ada cara lain kecuali harus naik motor ya. Tawakkal 'ala Allah. Nah. Meskipun tadi ya itu sesungguhnya kurang baik kalau ummahat mengendara motor atau mobil sendirian. Bahkan ada fatwa dari kalangan para ulama soal ini. Apalagi kalau jaraknya jauh, ya sebaiknya jangan. Nah. Kemudian mohon nasihatnya ketika istri sedang haid. Apa yang harus dilakukan? Intinya kita tidak boleh menggauli istri yang sedang haid. Namun kita bisa melakukan hal lain yang sifatnya bersenang-senang dengan istri. Nah, karena istri yang sedang haid ya, itu tidak boleh diperlakukan seperti perlakuan Yahudi dulu ya, yang mengusir mereka dari rumah. Nah, istri kita meskipun sedang haid, kita bisa bersenang-senang dengannya, tentunya dengan cara yang lain. Ada banyak sisi yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita maksimalkan ya, dalam rangka meredam keinginan kita berhubungan dengan istri. Nah, antum lebih tahu insyaallah itu. Masih ditanyakan. Bagaimana jika memiliki anak nakal? Nah, ya didik dia dengan baik, nasihati, sabar, jangan putus asa untuk apa? Mendidiknya. Jangan putus asa untuk mendidiknya. Sabar, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita juga dengan Allah. Ya. Karena berapa banyak keburukan terjadi pada diri anak itu diakibatkan oleh keburukan yang dilakukan orang tuanya, dan itu fakta. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pun mengatakan yang seperti itu. Ya. Keburukan-keburukan yang ada pada anak itu ternyata kebanyakannya disebabkan oleh orang tuanya juga. Jadi kita harus berusaha menjadi orang tua yang baik, jangan orang tua yang nakal. Kalau ada anak nakal, nanti ada orang tua yang nakal. Nah, nasihati, sabar, didik ya, anak dengan baik. Kita juga harus terus memperbaiki diri. Ya, harus memperbaiki diri. Nah, jangan cuma anak terus digenjot, dididik, dipaksa untuk belajar, sementara kita tidak mau belajar. Ini salah. Ya. Kita harus menjadi figur bagi mereka, menjadi contoh bagi mereka, sekaligus jadi partner juga bagi mereka. Ya. Jangan jauh hubungan kita dengan anak. Mungkin saja kenakalan itu diakibatkan karena jauhnya hubungan kita dengannya, renggang antara kita dengannya. Upayakan, jalin komunikasi, hubungan yang baik. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.